Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pokok-pokok akidah Islam. Anggota kelompok 8 yakni yang pertama Adelia Ritnawangsi, yang kedua Agia Syafidrayani, yang ketiga Ardia Rahmawati, yang keempat Muhammad Geger, dan yang terakhir Trisna Claudio. Yang pertama adalah pengertian akidah Islam. Akidah dalam bahasa Arab yakni mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengkokohkan, menjanjikan. Sementara akidah menurut istilah, akidah ialah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-keraguan. Yang terakhir, akidah menurut Hasan al-Banna, yaitu perkara yang harus dan wajib diyakini oleh hati seseorang. Dalam Al-Quran, kata akidah disebutkan dalam kutipan surat Al-Maidah ayat 1. Yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun pokok-pokok materi yang akan kelompok 8 bahas, yakni yang pertama pengertian akidah, yang kedua tujuan mempelajari akidah, yang ketiga manfaat mempelajari akidah, yang keempat contoh penerapan akidah, yang kelima cara meningkatkan kualitas akidah, yang keenam peran akidah dalam Islam, yang ketujuh sumber hukum akidah, yang kedelapan karakteristik akidah Islam, yang kesembilan eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama, yang kesepuluh konsep tauhid dan syirik dalam ajaran Islam, dan yang kesebelas atau yang terakhir adalah perbandingan agama-agama samawi. Selanjutnya, adapun tujuan dari mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Yang ketiga, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat membersihkan akal dan pikiran untuk ketenangan jiwa. Yang kelima, dapat mengikuti para rasul akan tujuan dan perbuatannya. Yang keenam, dapat beramal baik hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, mengharapkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. C. Manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan. Yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Selanjutnya, contoh akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. 2. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. 3. Menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. 3. Meningkatkan kualitas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah. Dan yang kelima, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Cara meningkatkan kualitas akidah. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarangnya. Jika ia beriman kepada kitab Allah,
maka ia harus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Jika ia beriman kepada Rasulullah, maka ia wajib melaksanakan ajaran yang disampaikan para Rasul serta meneladani akhlaknya. Ada dua cara meningkatkan kualitas akidah. Yang pertama, melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan ini bisa dimulai dari dalam keluarga. Di sini, peran orang tua sangat penting agar akidah dapat tertanam di dalam hati anggota keluarga sedini mungkin. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Selanjutnya, peran akidah dalam Islam, yaitu yang pertama, akidah merupakan misi pertama yang dibawa oleh para Rasul Allah SWT. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagnutku." Tagnut itu Quran Surat An-Nahl ayat 56. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan yang ketiga, akidah yang benar dibebankan kepada setiap mukallaf. Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah." Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Sumber-sumber hukum akidah ada 3, yaitu Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis Al-Syarif, dan Ijma. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Hadis Al-Syarif. Menurut bahasa, yaitu jadid, sesuatu yang baru. Lawan dari katanya yaitu qadim, sesuatu yang lama. Menurut ahli, seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad. Ijma, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Karakteristik akidah Islam. Agama Islam sebagai sistem ajaran yang sempurna, ad-din al-kamil, memiliki sederet keunggulan dan kekhasan, di antaranya 1. Agama fitrah. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Siapapun yang mengamalkan Islam dan penuh ketaatan, kepasrahan, dan ketulusan, niscaya akan menemukan kedamaian dan memperoleh kemuliaan. Tidak sedikit pun ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tidak pula membebani dan memberatkan manusia. Jika diperhatikan dengan seksama, semua hukum yang disyariatkan oleh Allah justru menopang fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Hal ini sesuai dengan substansi dari tujuan yang ditetapkannya syariat Islam. Maqasid syariah al-islamiyah, yaitu untuk menjaga agama, hisfuddin, jiwa misfunah, akal miswal, keturunan fishum nasab, dan harta fishul mal. 2. Bersifat universal. Perjumpaan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya sekitarnya tidaklah dilakukan dengan cara konfrontasi, melainkan dengan jalan akomodasi kreatif. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam pun merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya. Kemudian peradaban itu disajikan kembali menjadi warisan dunia yang memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam. 3. Melanjutkan tradisi tauhid. Tauhid merupakan urat nadi dan tujuan utama agama Islam. Konsep Islam sebagai agama tauhid merupakan mata rantai ajaran sepanjang sejarah manusia dan para nabi dan rasul.
mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, dan Isa sampai Nabi Muhammad. 4. Menyempurnakan agama yang terdahulu. Sebelum Islam datang, telah ada banyak agama di dunia ini, baik agama yang masuk kategori samawi, agama langit, maupun ardi, agama bumi. Namun agama-agama tersebut memiliki berbagai keterbatasan. Pertama, agama-agama sebelum Islam hanya diperuntukkan bagi umat tertentu. Misalnya, agama Yahudi dan Nasrani hanya diperuntukkan bagi Bani Israel, seperti dinyatakan dalam Matius 15:24. Maka jawab Yesus, katanya, "Tiadalah aku disuruh kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israel." Sedangkan Islam mempunyai visi universal sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kedua, ajaran-ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama sebelum Islam sudah dipalsukan oleh para tokoh pemuka agama-agama itu, misalnya Taurat, Perjanjian Lama, dan Injil, Perjanjian Baru. Saat ini tidak ada yang asli. Bahkan seandainya isi Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes, dan Paulus dibandingkan, maka akan ditemukan perbedaan dan prinsipil, sedangkan agama Islam tidak akan dapat dipalsukan karena Al-Quran sebagai sumber ajaran yang dijamin keasliannya oleh Allah. Yang kelima adalah mendorong kemajuan. Islam mendorong kemajuan adalah bahwa syariat itu tidak mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia, asalkan tidak melanggar tuntunan syara, maka Islam akan mendukungnya. Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk yang merdeka dan bebas menentukan kehidupannya. Allah telah menganugerahkan potensi kebaikan dan kejelekan dalam diri manusia. Semua perbuatan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan sendiri secara individual di hadapannya. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, yang I, eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Yang pertama, Haji Hetzel menyatakan bahwa memahami eksistensi Tuhan merupakan pencarian rumit yang tidak pernah final. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai fitrah munazzalah, yakni fitrah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai acuan dan bimbingan hidup bagi manusia. Seruan untuk beragama selalu dikaitkan dengan fitrah penciptaan manusia, seperti dituangkan dalam Quran Surat Luqman ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Artinya, demikianlah sesungguhnya Allah dialah yang benar dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itu batil. Sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama merupakan kelanjutan dari sifat alami manusia sendiri yang merupakan wujud nyata dari kecenderungan alamiah untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Dan penegasan fitrah manusia yang sedari awal dikonsepsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi individu-individu yang beriman dan bertauhid juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan kesucian. Kedua orang tua itulah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh paling jelas untuk kasus pencarian Tuhan oleh manusia adalah pergambaran teologis Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir di Kaldea di bagian barat daya Mesopotamia, sekarang wilayah Irak dan Syria,
antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat pada abad ke-19 sebelum Masehi. Untuk menghormati Tuhan-Tuhannya, orang Kaldea membuat patung-patung untuk disembah. Penyembahan berhala atau paganisme telah mapan ketika Ibrahim alaihissalam masih muda belia. Dengan berpikir secara kritis, Nabi Ibrahim alaihissalam berpendapat bahwa berhala-berhala sesembahan kaumnya itu adalah benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun bahaya bagi dirinya, terlebih bagi orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu risau dan gelisah dengan tradisi itu, meski ia sendiri belum mengetahui jawaban dari problem sosial keagamaan tersebut. Di saat berada dalam fase skeptis, ia berusaha mencari Tuhan melalui fenomena alam yang terbentang di hadapannya. Bintang, bulan, dan matahari sebagaimana dikisahkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 76-79. Ketika upaya-upayanya penemuan Tuhan secara empiris, logis, dan kritis yang dilakukan belum berhasil, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas berjuang untuk menemukannya secara intuitif atau batiniah. Ia kemudian berpasrah diri kepada Tuhan dengan menyatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama-agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am ayat 79. Barangkali kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Tuhan padahal ia belum berhasil mengidentifikasi siapa sesungguhnya Tuhan alam semesta. Manusia meski dilahirkan dari pasangan suami istri, ateis, dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Lahir di muka bumi dengan membawa fitrah kesucian dan keimanan. Pasalnya, setiap insan pada saat masih di alam arwah telah memberikan kesaksian primordial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mentauhidkan dan Maha Esakannya. Yang selanjutnya adalah poin C, yaitu konsep tauhid dan syirik dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahdidu tauhidan, yang berarti mengesakan, kata wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Seperti dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam sejarahnya, doktrin tauhid dalam ajaran Islam sangat ditekankan dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah, khususnya bagi mereka yang baru memeluk agama Islam. Selanjutnya, doktrin tauhid juga ditekankan dalam ibadah maddah, ritual khusus yang tercermin dalam pelaksanaannya yang hanya ditujukan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara atau disebut dengan wasilah. Dalam perkembangannya, tauhid telah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam, yakni ilmu tauhid. Para ulama mengklasifikasikan tauhid menjadi 3 bagian, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jenis-jenis tauhid. Tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah,
yang artinya beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Rob, seperti yang dikatakan pada surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yang artinya beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, seperti yang dikatakan pada Quran surat Luqman ayat 30. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir, yang artinya demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. 2. Syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya. Syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar contohnya yaitu menjadikan Tuhan selain Allah, menyembah, menaati, meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan syirik asgar contohnya bersumpah atas nama selain Allah, berkurban untuk selain Allah, sihir, dan ramalan. Poin yang terakhir yaitu perbandingan agama-agama samawi. Agama samawi yaitu agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan. Agama samawi diwahyukan pada para rasul yang mengajarkannya pada manusia. Agama samawi dibagi menjadi 3, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama tersebut memiliki banyak perbedaan. Yang pertama, kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, sedangkan kitab suci agama Kristen adalah Perjanjian Lama dan Baru atau biasa disebut Alkitab. Sedangkan kitab agama Yahudi adalah Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Tanakh. Yang kedua, tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Sedangkan tempat ibadah agama Kristen adalah gereja. Dan tempat ibadah agama Yahudi bernama Bait Suci yang kini menjadi sinagoge. Perbedaan yang ketiga yaitu orang-orang Islam dapat melaksanakan ibadah setiap hari, sedangkan orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu dan orang-orang Yahudi beribadah di hari Sabtu. Yang keempat, tokoh sentral agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan tokoh sentral agama Kristen adalah Tuhan Yesus atau Kristus, dan tokoh sentral agama Yahudi adalah Musa. Yang kelima, sumber utama bagi ajaran agama Islam adalah Al-Quran, sedangkan sumber utama bagi ajaran agama Kristen adalah ajaran-ajaran dan teladan Tuhan Yesus, dan sumber utama bagi ajaran agama Yahudi adalah hukum Taurat. Sekian presentasi dari kelompok 8. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhiron, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.